Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Salatan wa salaman daiman mutalaziman ala nabiyillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ila yaumil qiyamah alladzi qad wa'adallahu wa'ada fi kitabillah. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhir ayat. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wan nasril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdaril 'azil 'azim. Pertama dan yang utama, mari kita senantiasa tiada bosan kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga alhamdulillah di hari yang penuh barokah ini, di hari Jumat bulan suci Ramadan dan merupakan asrul awakhir, malam-malam ganjil, malam atau hari ke-23 di bulan suci Ramadan ini, kita masih bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk tetap istiqamah menjalankan salah satu tugas suci kita sebagai hamba Allah. Antara lain, sebentar lagi kita akan melaksanakan salat Jumat secara berjamaah di Masjid Al-Barakah ini. Salawat ring salam semoga tetap dana dilimpahkan, dicurahkan dan diberikan kepada panutan kita, junjungan alam baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'innya, dan mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya insyaallah masih patuh untuk taat menjalankan perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam setiap khutbahnya khatib senantiasa berpesan, dan memang merupakan rukun khutbah yang harus senantiasa disampaikan. Mari kita sama-sama meningkatkan kualitas dan kuantitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada dan dalam kondisi apapun. Ittaqullah haitsuma kunta wa bisayyatil hasanata tambuha wa khaliqin nas bihuluqin hasan. Karena kita menyadari dan meyakini dengan iman dan takwa itulah insyaallah kita akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman dan takwa itu pula insyaallah kita akan mendapatkan rezeki yang halal, barokah, melimpah, dan tentu diberikan jalan keluarnya dengan mudah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dengan iman dan takwa itu pula kita akan masuk ke ketika terhindar dari siksa api neraka yang tiada banding dan tiada tara. Dan insyaallah hadirin sedang Jumat rahimakumullah, dengan iman dan takwa itu pula kita akan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan berbagai macam kenikmatan, yang martabat, keluhuran, keagungan dan ketinggian surga tersebut belum pernah kita merasakannya dalam hidup dan kehidupan ini.
sebagaimana digambarkan dalam sebuah hadis, ma la 'ainun ra'at wa la 'udhun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Mata belum pernah melihatnya saking indahnya, telinga belum pernah mendengarkannya saking merdunya, bahkan tergoreskan dalam hati sanubari yang amat dalam pun inner in your heart not feeling it. Semua itu kata Allah, wa'iddat lil muttaqin, disiapkan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dalam upaya selalu kita meningkatkan kualitas dan kuantitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah selalu memberikan petunjuk, menunjukkan jalan bagaimana caranya supaya kita terus meningkat dalam ketakwaan tersebut. Itulah yang kita lakukan hari ini. Alhamdulillah sudah memasuki 23 hari melaksanakan ibadah saum. Dimana kalau kita lihat dalam Al-Quran yang menjadi patokan atau referensi utama bagi para khatib, para da'i, para penceramah, para ustadz ketika menyampaikannya, yang dielaborasi dari ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 187. Memang kalau kita bahas itu tidak selesai sampai berhari-hari pun, tetapi kita bisa melihat secara intisarinya. Kalau dalam dunia akademik itu ada yang disebut dengan keyword, kata kunci. Apa saja yang ada di dalam ayat tersebut, ayat 183 sampai 187 tersebut. Jadi keyword dalam dunia akademik biasanya sebagai kata kunci. Alhamdulillah, wassalamualaikum tahun 2022 kemudian sampai 2023 saya mendapatkan hibah dalam bentuk riset yang memang bentuk Q1 dan Q2 yang kita berkolaborasi dengan teman-teman baik dalam maupun luar negeri, antara lain dengan Universitas Tamara Pemersaan Malaysia dan juga Universitas Islam Islamik Malaya. Salah satu adalah Profesor Dr. Salahuddin, yang ketika kita meneliti sebuah judul penelitian yakni transformasi digital pondok pesantren modern dan salafiyah yang berada di kota Surabaya, baik itu di Ponorogo sebagai contoh pilihan kita maupun juga di Lirboyo sebagai pondok pesantren salafi tersebut. Dan artikel atau tag yang kedua adalah tentang digital, tentang pembelajaran dari efektivitasnya di MAN 7 Yogyakarta. Ketika kita meneliti tentu kita harus ada kata kunci. Nah, sehubungan dengan itu tentu kata kunci yang dimaksudkan di sini ya kita paling tidak kita melihat 3 T saja. Yang T yang pertama di situ adalah la'allakum tattaqun 183 Al-Baqarah. Jadi puasa hakikatnya yang kita lakukan, yang kita jeripayah untuk mendapatkannya tiada lain dan tidak bukan adalah agar kita menjadi orang-orang yang takwa. Kata kunci pertama adalah tattaqun. Tapi tattaqun di situ memang Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi dalam makna di situ ada kata la'alla. La'alla itu kalau kita belajar di dunia pesantren, alhamdulillah wassalamualaikum, yang dulu sebelum saya masuk ke Universitas Indonesia yang alhamdulillah mengabdi di UI sampai saat ini, Pak Abdul Majid ternyata sudah hampir 33 tahun ya jadi asisten dosen sejak tahun 1990 ketika ICMI berdiri waktu itu ya, zaman era Soeharto. Jadi kembali kepada tadi bahwa la'alla adalah sebagai sebuah proses. Ketika kita belajar di dunia pesantren 13 tahun di Bandung tersebut, karena memang pesantren punya orang tua sendiri sebagai ketua majelis ulama di Kabupaten Bandung tersebut. Dan alhamdulillah mungkin melanjutkan saya di sini Depok sebagai sekretaris umum Majelis Ulama Indonesia Kota Depok. Saat ini mendampingi Dr. Kiai Haji Ahmad di Yatibatul Zaman periode yang kedua. Nah disitulah Allah itu sebagai sebuah proses.
Dalam makna proses itu bahwa kita akan menjadikan takwa kalau proses itu dilakukan dengan baik dan benar. Baik dan benar tentu sesuai dengan aturan, syarat dan rukunnya. Saya tulis dalam buku Pendidikan Agama Islam Kontemporer. Kita bekerja sama dengan para guru besar di universitas lain, antara lain Profesor Dr. Syahudi Saridi dari UPI, Profesor Dr. Jainuddin Ali dari Tadulako, dan pernah menjadi mantan rektor Universitas Islam At-Tahiriyah, dan juga Asosiat Profesor Dr. Cecep Alba dari ITB, menulis buku itu. Salah satu di antaranya tentang makna dan pentingnya kita berpuasa, yang memang puasa itu akan menjadikan la'allakum tattaqun. Di samping syarat dan rukunnya, tentu juga harus dipenuhi yang menjadikan kita takwa, apa? Yaitu niatnya. Maka Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu dalam kitabnya Al-Um ketika tahun 2017, alhamdulillah saya bisa berkunjung Mesir dan Turki dalam rangka Satwa Spiritual Pedagogi Intensif atau Daurah Al-Qasirah li Tarbiyatir Ruhiyah bil Misr. Kira-kira 2 jam perjalanan dari kota Kairo yang memang di Talamak. Ya, Imam Syafi'i menulis dalam Ar-Risalahnya tersebut bagaimana tentang nilai ketakwaan tersebut, ya. Jadi menurut beliau paling tidak sebutkan takwa itu adalah imtisalul awamir wajtinabun nawahi, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Jadi ikhlas dalam makna yang memang harus disertai dengan niat. Maka setiap malam ada yang membolehkan kita setiap malam, atau juga ada yang menyiapkan setiap 1 bulan penuh, boleh saja seperti itu. Tapi intinya harus dimulai dengan niat. Tanpa niat memang tidak akan ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah SAW katakan atau bersabda bahwa kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atsh. Banyak orang yang melakukan ibadah puasa, sahur di mana-mana, di kota, di kampung, di kampus, tua, muda, dan sebagainya, tetapi tidak ada nilai puasanya. Kenapa? Salah satu di antaranya memang dia tidak niat dengan ikhlas hanya karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar menjadi kita takut, tentu di samping syarat dan rukunnya dalam berpuasa itu, ya kita pun juga harus tentunya disertai dengan niat yang ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak aku perintahkan kalian semua untuk beribadah itu kecuali kita harus disertai dengan rasa ikhlas. Mari kita jadikan puasa mumpung masih ada waktu. Kalau istilah Imam Hujatul Islam Al-Ghazali Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi yang wafat pada hari Senin tanggal 24 Desember tahun 1111 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir tahun 550 Hijriah, dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, yang memang saya menjadi rujukan ketika saya mengajar di program Pascasarjana Kajian Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia di Salemba, itu menyebutkan bagaimana ketika Imam Syafi'i tersebut dalam hal istilahnya di situ Imam Al-Ghazali tersebut tentang tingkatan-tingkatan puasa yang mungkin kita sudah sama-sama tahu, ya. Ada tingkatan puasa orang awam, ada tingkatan puasa orang khawas, dan ada juga orang yang khawasil khawas. Di mana kita letaknya hanya kita dan Allah lah yang tahu tersebut. Tapi mari kita tingkatkan terus. Yang kedua, tentunya di dalam puasa ini kita akan menjadikan kita la'allakum ta'lamun, mengetahui dalam makna, bukan makna mengetahui tahu segala sesuatu, karena semua memang harus kita lakukan dengan ilmu. Bahkan Rasulullah SAW hampir tidak pernah dan tidak minta pangkat, jabatan, kedudukan, harta, tahta, tidak. Tapi beliau minta dan selalu meminta, dan diabadikan dalam Al-Quran, wa qul Rabbi zidni ilma. Wahai Allah, Tuhan kami, berikanlah aku ilmu. Itu Rasul yang dijamin serba tahu, kalaupun tidak tahu pasti diberikan berdasarkan wahyu. Tapi kenapa Rasul sampai berkali-kali dan selalu minta untuk ditambahkan ilmu? Bahkan Quran yang pertama diturunkan pada malam 17 Ramadan tersebut ketika di Gua Hira,
disebutkan di situ kan kata atau kata pertama adalah ikra. Ikra dalam makna kita memang harus baca. Profesor Dr. Syihab, mantan Menteri Agama sekaligus dosen saya ketika menyelesaikan program doktor di Syarif Hidayatullah Jakarta, kata beliau secara singkat dalam tafsirnya Al-Misbah yang se-5 jilid kalau tidak salah, dia sebutkan bahwa yang dimaksudkan ikra di situ bukan hanya ikra dalam makna yang ayat-ayat ayat-ayat tanziliyah yang sejumlah 30 juz atau 114 surah, tetapi juga ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang ada di alam semesta yang harus kita baca, dan itu menjadikan referensi yang terus-menerus kita kembangkan supaya umat Islam semakin maju, bukan hanya dalam ilmu pengetahuan yang sifatnya duniawi, tetapi memang sifatnya yang ukhrawi. Dunia harus kita kejar, tapi bukan yang utama dan pertama, karena kita memang akan kembali kepadanya. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Manusia itu hakikatnya diciptakan dari tanah. Manusia itu sekarang berebut di atas tanah. Manusia itu pasti akan masuk ke dalam tanah, dan manusia itu pasti nab'as akan dibangkitkan juga dari tanah. Maka tadi pesan Imam Al-Ghazali, la takhaf wa la tahzan bil maut, innal maut sayatikum. Jangan takut dan khawatir kepada kematian, karena mati itu akan datang. Walaupun kita berada di suatu tempat yang mungkin secara logika, mungkin secara ini tidak bisa didatangi, tapi pasti itu kalau sudah saatnya, la ta'adalu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka disinilah penting kita untuk mengetahui ilmu, bukan hanya ilmu yang sifatnya duniawi, tetapi juga ilmu yang sifatnya ukhrawi. Terakhir, yang ketiga, jadikanlah puasa yang kita lakukan itulah sebagai rasa syukur kita kepada Allah.